sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya formatting di Microsoft Word. Yang pertama kalian buka filenya, lalu di sini ngeblok semua dengan Ctrl+A, lalu diubah tulisannya menjadi Times New Roman dengan formatnya 12 dulu ukuran fontnya. Nah, lalu pada bagian lembar awal kita blok, kita bold, lalu kita pindahkan ke center. Nah, di bagian judulnya akan diperbesar tulisannya menjadi 16, proposal menjadi 14, nama dibiarkan 12, sedangkan program studi menjadi 14. Selanjutnya, heading atau bab. Di sini memakai contoh lembar pengesahan, bisa diklik di akhir kalimatnya. Kita ke home, lalu di style ini ada tanda segitiga ke bawah, lalu diklik. Kita create style. Nah, di sini klik satu, terserah nama apa yang diinginkan, lalu klik modify. Nah, di style based on-nya kita klik segitiga ke bawah, kita pilih heading 1, pastikan formattingnya Times New Roman dan 12, jangan lupa bold, lalu kita centerkan ini juga di center. Nah, lalu di format kita klik paragraf, di indentasinya kita nolkan, spacingnya juga kita nolkan, namun spacing afternya kita pindah ke 6, dan spacingnya 1,5, lalu OK. Kalau di checklist automatically update-nya, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk heading atau babnya kita tinggal klik di akhir kalimat, lalu kita klik bab 1 ini. Nah, lakukan hal yang sama pada setiap heading. Bagaimana sih cara tahu kalau itu tuh sudah terupdate headingnya? Kita bisa buka ke reference, seperti ke view, kita checklist navigation pane-nya. Nah, jika di sebelah kiri ini sudah muncul, berarti itu sudah berhasil. Heading ini contohnya adalah latar belakang. Nah, di sini di akhir kalimat latar belakang kita klik, lalu kita ke style lagi, kita pilih style baru, create style, kita klik, ketik, lalu modify, lalu kita lanjutkan ke heading 2, pastikan formattingnya sudah sama, lalu kita pilih left, lalu formatnya kita pilih numbering, kita define new number, lalu karena ini adalah bab 1, lalu kita di sini klik 1 titik, lalu di OK kan, jangan lupa dipilih di sini, diklik lalu OK, format lagi paragraf, lalu indentationnya kita nolkan semua, spacingnya juga kita nolkan, namun spacing afternya kita ubah menjadi 6, lalu OK. Di checklist automatically update-nya, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah jadi seperti ini, maka seluruh subheading-nya kita sesuaikan. Kita tinggal klik saja subheading tadi. Untuk subbab 2, kita lakukan hal yang sama, namun kita ubah satu titiknya menjadi 2 titik. Seperti ini. Di sini numbernya kita define new number-nya, kita ganti angka 1 ini menjadi angka 2, karena ini merupakan bab 2. Di dalam subbab atau anak subbab, kita bisa lakukan hal yang sama, namun ada sedikit yang berbeda. Nah, di bagian numbering ini kita define new number. Karena anak subbab ini berada di subbab 3.3, maka kita tambahkan 3.3 titik. Kemudian di OK, kemudian dipilih OK, lalu sama seperti sebelumnya. Nah, lalu akan jadi seperti ini. Lakukan ke hal yang sama untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengedit bagaimana untuk menambahkan caption pada gambar. Nah, pada gambar diklik kanan, lalu kita klik insert caption. Nah, di sini kita bikin new label, kita ketik gambar 1 titik karena gambar ini berada di bab 1, lalu kita klik OK. Posisinya kita pilih below selected item,
lalu kita klik OK saja. Nah, di sini tinggal kita copy paste, lalu kita ketengahkan. Nah, kalau seperti ini, maka sudah jadi. Kita lakukan hal yang sama pada semua gambar yang ada. Selanjutnya kita akan memberikan caption pada tabel. Sebenarnya hampir sama, kita klik kanan pada tabel, insert caption. Nah, kita nyolong lembar, lalu kita klik ketik tabel satu titik karena berada di bab 1. Bedanya ada kita posisinya, kalau tabel itu kita pilih di bawah atau di atas tabelnya. Lalu kita klik OK, lalu sudah sini tinggal di copy seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka tabel sudah siap. Di sini terdapat tabel yang terpisah. Untuk menyatukannya, kita blok tabel yang terpisah ini, lalu kita drag sampai keluar garis hitam ini, kita arahkan ke yang paling dekat dengan tabel yang ingin disatukan, lalu kita lepas, maka tabel sudah menjadi satu. Untuk menambah caption sama seperti tadi. Kemudian kita akan merapikan dokumen. Bisa dilihat ini tidak sama ya. Kita blok, lalu kita justify. Nah, kemudian mungkin di awal kalimat bisa kita tap sekali di setiap awal paragraf. Rapikan semua dokumen yang ada. Kemudian di bagian rumusan masalah kita bisa memberi nomor. Di bagian awal kalimatnya kita klik, lalu kita pilih nomor yang 1 angka biasa. Nah, kemudian juga di bawah kita justify. Untuk menambahkan daftar isi secara otomatis, kita bisa mengklik reference, lalu di sini table of contents diklik, kita pilih automatic table 1, lalu akan otomatis terisi. Ini kontesnya bisa kita hapus, lalu kita blok, dan kita bold. Kemudian sudah jadi. Untuk menambahkan daftar gambar, kita bisa klik ke reference, kita klik insert table of figure, kita pilih tab leadernya 3 titik, kita pilih caption labelnya, kita pilih gambar 1, kita urut, lalu kita klik OK. Kemudian bisa lakukan untuk gambar 2, klik OK. Untuk menyatukannya kita bisa blok, lalu kita drag seperti tadi. Untuk daftar tabel juga seperti tadi, sama saja. Reference, insert, lalu kita pilih yang tabel. Untuk merapikan daftar pustaka, kita bisa blok bagian daftar pustaka ini, lalu kita bisa justify, lalu kita klik CTRL, maka sudah rapi. Untuk menambahkan citasi pada teks maupun pada gambar dengan cara otomatis, di sini kita menggunakan Mendeley. Sebelumnya kalian perlu mendownload dulu Mendeley di web. Karena di sini saya belum download, bisa klik reference, lalu klik di sini Mendeley site, dan kalian juga harus membuka aplikasi Mendeley yang kalian punya. Kemudian di sini kita bisa meng-add. Nah, kita bisa menambahkan jurnal yang akan kalian pakai. Jangan lupa setelah kalian menambahkan jurnal tersebut, kita akan di sini sync. Nah, jika sudah, bisa di close. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita akan klik di bagian yang ingin diberi citasi, lalu kita bisa klik di sini insert citation. Nah, lalu akan langsung otomatis muncul citasinya seperti ini. Untuk pada gambar, kita bisa lakukan hal yang sama, klik di bagian akhir kalimat pada teks yang ingin dimunculkan citasi, lalu kita klik insert citation. Nah, sebelum itu kalian harus memastikan jika citasinya itu merupakan standar APA standar 7. Nah, bagaimana untuk menambahkan bibliografi ataupun daftar pustaka secara otomatis? Di sini kita klik pada bagian bawah daftar pustaka, lalu kita klik titik 3 di sini, lalu kita klik insert bibliografi, continue, lalu akan otomatis muncul bibliografi dari paper tadi yang kita sudah masukkan. Jika sudah seperti ini, maka dokumen sudah siap dan sudah rapi. Terima kasih.